Nyanyilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Nah, baik, kita akan memulai. Jadi ini memang sangat menggelitik ya Kimo ya, kalau bicara mengenai apakah Nabi Adam itu manusia purba. Karena gini, manusia purba itu yang pertama kali ditemukan itu di Jawa ya, Pithecanthropus erectus itu tahun 18 sekian lah gitu, 1870 berapa gitu. Nah, diperkirakan manusia purba ini dari tengkoraknya itu kan dari secara keilmuan itu dia pakai memang ada ini ya, ada apa namanya, ada unsur kimia yang bisa dilacak ya. Artinya dari situ tuh bisa terdeteksi bahwa fosil manusia purba itu sudah berumur sekitar 700.000 atau 1 juta tahun yang silam. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih tua, manusia purba atau Nabi Adam gitu. Dan bagaimana kemudian masing-masing ini, apakah turun sendiri-sendiri gitu ya kan. Kalau manusia purba itu kan bentuknya tidak seperti manusia sebenarnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya silakan Kimo untuk memulainya nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa mawalat. Ma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Segenap sahabat para jamaah Zumiyah dimanapun berada, baik yang di tanah air ataupun yang di mancanegara, juga alhamdulillah terima kasih pada Ustadz Agus Idwar yang telah memberikan waktu, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan senantiasa semuanya dalam lindungan, hidayah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini justru sebenarnya lebih berat daripada tema-tema sebelumnya. Karena kita akan masuk membahas ya, beberapa dimensi ke belakang yang kalau sudah bicara sejarah kan nggak ada yang hidup di zaman itu. Dan kita hanya bisa mengutip dari teks dan kontekstual. Apalagi kita sebagai muslim pasti rujukannya adalah kepada kitab sucinya, itu kitab suci Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang sains, kita juga nggak bisa menafikan karena mereka pun melalui survei dan observasi. Sebaliknya mereka yang menggunakan sains, knowledge, pengetahuan secara ilmiah atau dengan akademisi juga tidak bisa memaksakan ya bahwa pemahaman dan pengertian mereka itu untuk bisa dirasuki kepada pikiran kita yang memang dari awal kita berpegangan teguh kepada kitab suci Al-Quran. Kalau melihat dari temanya, apakah duluan mana manusia Adam dengan manusia purba? Ya, pasti saya akan lebih menjelaskan dulu dari sisi agama yang berkaitan dengan pertama, ya dijelaskan tentang Nabi Adam sebagai nabi, kemudian yang kedua proses penciptaan Nabi Adam dari mulai awal sampai ya kita ketahui ada di muka bumi. Kalaupun kita dari kecil SD selalu kita mendengar kalimat Homo solensis, Meganthropus erectus, Paleojavanicus. Itu dihafalin kalau mau ujian. Ya, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak lupa. Dan selalu ingat nama-nama itu, dan untungnya meskipun ingat nggak pernah kita itu kasih nama itu ke anak kita, alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau bicara tentang sejarah manusia purba, kenapa disebut manusia purba? Karena memang tidak ada lagi yang mendekati kecuali kepada manusia. Pertanyaannya, apakah benar itu manusia? Sementara dalam Al-Quran disebutkan jelas, ya ayatnya tadi dibaca. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Sesungguhnya aku, ketika Allah ngobrol dengan para malaikat, akan menciptakan makhluk baru. Ya, disebutkan di situ tafsir, baik itu tafsir Ibnu Katsir. Yang banyak membahas ini sekarang justru tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam kitab tafsir Jalalain hanya disebutkan beberapa dalam satu ayat ini, tapi keterangannya juga sama bahwa ini adalah Adam sebagai manusia. Tujuannya untuk khalifah. Ya, sebelum khalifah ada derajatnya sebagai abdun. Sebelum abdun ada lagi derajatnya sebagai insun. Insun manusia, abdun hamba, khalifah wakil Allah. Jadi sebagaimana dalam pelajaran sholat itu yang disebutkan yuqimunas sholah, aqimus sholah, aqimunas sholat, aqamas sholah, mendirikan sholat. Padahal sebelum mendirikan sholat ada hifzus sholat, menjaga sholat. Sebelum menjaga sholat ada juga ada us-sholah. Tapi di Quran itu disebutkan yang polnya, ujungnya, tujuan di manusia ujungnya diminta untuk menjadi khalifah. Yang idealnya. Yang gitu idealnya sesuai maunya Allah. Nah, di situ disebutkan, ya, kemudian dijelaskannya kepada manusia dalam hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi juga, ya, itu menjadi nasakh mansuh bagi Al-Quran. Ya, kira-kira habis ini nasakh mansuh paham gak nih? Iya, dijelasin aja sekalian. Jadi ada nasakh mansuh, ada naskhul kitab bil kitab. Allah ngomong gini dalam satu ayat, kemudian diperkuat atau dijelaskan atau dilengkapi dalam surat dan ayat yang lain. Kemudian ada naskhul kitab bis sunnah. Allah ngomong gini dalam Al-Quran, kemudian diterangkan, tidak direvisi, diperkuat dengan hadis-hadis Nabi. Ada naskhus sunnah bil kitab, Nabi ngomong begini, kemudian dikuatkan lagi dengan ayat Quran, atau mungkin diperpanjang, dibenahi dan dilengkapi. Dan terakhir ada naskhus sunnah bis sunnah. Nabi ngomong begini dalam satu waktu, kemudian dilengkapi atau diperbarui dengan hadis yang lain di waktu yang lain. Nah, dalam penciptaan Nabi Adam itu banyak dijelaskan dalam hadis, termasuk ya dalam kitab-kitab sejarah. Saya membaca kitab karangan Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji, sebab kalau sudah bicara sejarah, beliau pakarnya. Kalau bicara hadis, Imam Bukhari, Muslim disebut muttafaqun alaih atau syaikhoni fil hadis. Sementara muttafaqun alaih fil fikih, dalam dua muttafaq yang dalam fikih itu Imam Nawawi, Imam Ruyani. Nah, udah sejarah itu pasti Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Nabi Adam, ya, memang diceritakan adalah manusia pertama yang diambil dari tanah. Sebagian ulama dari rangkuman penjelasan Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji ini, ada Nabi Adam diambil dari 7 lapis tanah dari atas ke bawah, ada 7 lapis tuh ya dari tanah-tanah yang berbeda sekitar bumi. Dan ini kalau diceritakan mungkin sebagian orang bilangnya klinik. Apa iya gitu. Ada yang menyebutkan adalah kisah Israiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas teks kontekstual redaksi Al-Qur'annya jelas bahwa memang tidak langsung disebutkan secara direct bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, tetapi asbab nuzulnya, kemudian kisah-kisah pendukungnya bahwa Allah menciptakan manusia yang pertama adalah Adam. Karena 2000 tahun sebelumnya adalah Allah menciptakan para jin. Jadi jin 2000 tahun kemudian Nabi Adam ya diciptakan dari tanah, dan kita akan bicara tentang sejarah itu. Nah, kalau bicara tentang manusia purba, ya, sebagaimana dalam tafsir Al-Azhar, termasuk Kiai Haji Quraisy Shihab juga menyebutkan bahwa proses penciptaan Nabi Adam itu dari mulai awal dari tanah sampai kemudian ditiupkan ruh, itu kan ada masa dan jeda. Kemudian beliau mengucapkan, bisa jadi di masa itu Allah juga menciptakan ya sebangsa makhluk yang lama purba, atau mungkin sudah dihabisi masa-masa makhluk purba tersebut. Orang menyebutkan kenapa manusia purba? Ya karena memang cuma manusia yang pantas. Dulunya memang nggak ada namanya manusia, karena memang manusia baru ada setelah Nabi Adam. Kalau Allah menciptakan makhluk selain manusia atau binatang selain manusia, bisa jadi, bisa tidak. Kalau lihat fosilnya, kemudian kerangka-kerangkanya, yang jelas rujukan kita adalah Al-Quran. Kalau tadi disebutkan Quran bukan buku sejarah, benar adanya. Meskipun Al-Quran itu isinya sejarah, bahkan 2/3 isi sejarah, sisanya adalah ayat-ayat muamalah, sisanya lagi ayat-ayat muhkamat tentang hukum-hukum kehidupan. Nah, ini sebagai pembuka. Ya, nanti insya Allah kita akan saut-sautan bicara tentang bagaimana proses Nabi Adam alaihissalam. Iya.
Karena kan terus terang saja kan gini, apakah kemudian kita rela dibilang sebagai keturunan dari manusia purba begitu? Nah, belum lagi kalau kita melihat teorinya Charles Darwin ya, yang mengatakan bahwa manusia ini adalah muncul dari sebuah proses evolusi yang panjang, ya dari kera gitu ya. Kemudian kera itu berevolusi ya semakin sempurna dan akhirnya menjadi manusia. Dan memang kalau kita melihat binatang yang namanya kera, ya keranya kera yang besar ya. Kalau di Kalimantan tuh namanya apa ya? Orangutan. Ya orangutan. Nah ini memang cukup memiliki kecerdasan. Sebagai contoh mungkin di YouTube kita pernah lihat ya bagaimana orangutan pakai kacamata. Dia tahu gitu si kera itu bahwa kacamata itu ya dipakai di matanya. Artinya kan ya dia sedikit diberikan kecerdasan sesuai dengan level keranya. Nah, jadi ini mungkin akan kita perbincangkan juga walaupun di teori Charles Darwin tersebut terjadi yang namanya missing link. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dia secara ilmiah. Nah, kemudian ini Kimo ada lagi nih. Kalau kita melihat tadi masalah purba ya. Purba kan juga bukan manusia doang sebenarnya. Ya ada hewan-hewan purba. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan minyak bumi yang ada di dalam bumi ini kan sebenarnya kalau secara ilmu geologi ya kalau nggak salah ya, itu adalah hasil dari hewan-hewan purba yang sudah terpendam sampai sekian lama, sekian ribu tahun, bukan jutaan tahun kali ya, sehingga itu akan menjadi minyak gitu. Nah artinya secara ilmiah sebenarnya memang kok kayaknya memang ada. Nah sekarang kita pengen tahu nih Nabi Adam tuh lahirnya kapan sih sebenarnya? Oke. Kita mau merayakan ulang tahun. Kita dari mulai ngobrol dari mana ini? Soalnya banyak banget tadi disebutkan. Iya. Ya, kita pun mentafsirkan Al-Quran pun tidak bisa sekali. Ya, kalau tadi disebutkan bisa jadi minyak-minyak bumi, kemudian bahan-bahan yang terkandung dalam bumi ini adalah karena sebab mati serta bangkainya daripada manusia atau binatang purbakala. Ya, sains itu kita nggak bisa elakkan, tapi juga kita tidak mau dipaksa oleh itu. Karena sebab kita ini orang beriman yang kita memahami bahwa setiap tetes hujan, sekarang kita tanya sama jamaah kita, percaya tidak kalau setelah ada doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat, karena kita meyakini bahwa setiap tetesan hujan itu adalah rahmat. Berarti kesimpulannya setiap tetesan itu diatur oleh Allah. Kalau setiap tetesan hujan saja diatur oleh Allah, bagaimana dengan makhluk-makhluk selain hujan yang besar? Kemarin kita sudah bahas penciptaan gunung, ya kan? Kemudian juga bagaimana malaikat diciptakan, bagaimana dengan makhluk-makhluk lain. Dalam kitab ini disebutkan bahwa termasuk dalam menjelaskan sebelumnya, seperti ketika orang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Kalau kita bicara tafsir Jalalain, ini bicaranya tentang hari kiamat. Ketika bumi digoncangkan, kemudian manusia ya bertanya ada apa ini. Bagaimana kalau diterjemahkan dengan makna yang tafsir yang lain? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika ketika bumi kemudian diolah dengan pengolahan yang baik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya. Yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Kemudian manusia ini buat apa? Diperiksa. Oh ini batu bara. Oh ini minyak. Oh ini tentang nikel. Oh ini tentang minyak. Ya, atau ini tentang tembaga. Ya, bercerita bahwa semua memang Allah jadikan segala sesuatu untuk manusia. Jadi the starring human, pemeran utamanya adalah manusia. Allah menciptakan apa yang di bumi, apa yang di langit, dan di antara keduanya wa ma bainahuma itu memang untuk manusia. Jadi tidak terjadi serta-merta begitu saja. Sekarang kalau melihat begini, ayat ini disebutkan ketika Allah menawarkan, aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia. Kemudian malaikat itu bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau menciptakan makhluk yang nanti juga akan sama seperti makhluk sebelumnya? Karena ada ceritanya bagaimana jin itu 2000 tahun sebelum masa itu dikumpulkan malaikat oleh Allah, ya, mereka bersengketa, menumpahkan darah, tidak taat kepada Allah. Paling juga antar manusia sama. Nah, dari sini secara kontekstual dan tekstual saja nyatanya bahwa manusia yang satu-satunya yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kemudian banyak sejarah menyebutkan Nabi Adam itu turun ke bumi
ya tidak kurang lebih 9.500 sampai 10.000 tahun yang lalu. Tinggal dalam surga berapa lama? Setengah jam. Waktu akhirat. 1 hari di sana, 1.000 tahun di sini. Jadi kurang lebih Nabi Adam tinggal dalam surga, ya kurang lebih adalah 40 tahun. 40 tahun. Nah, ada yang menyebutkan surganya surga mana? Secara akidah, usulnya, ya pondasi, kita meyakini bahwa Nabi Adam itu ya tinggal dan asal dari surga. Ya. Tetapi ada furu'iyah dalam akidah ini. Apakah surganya yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran ataukah surga alam barzah? Roji, kalimat yang kuat, Nabi Adam semua tidak ada yang menempati surga yang telah dijanjikan Allah kecuali sampai dibuka oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya masih orisinil ya? Orisinil. Ya, jadi Nabi Adam dan Nabi yang lain disebutkan ketika tentang Isra Mi'raj atau segala macam itu di surga alam barzah. Tetapi ini pun furu'iyah, berantem, berdebat nggak akan selesai. Karena cuma akidah furu'iyah, nggak masalah. Yang jelas kita meyakini bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Kalau bicara sebelumnya ada makhluk purba, manusia purba, kita menerima itu. Ya. Tetapi kita tidak menerima ketika ada teori yang menyatakan manusia adalah hasil evolusi daripada makhluk purba, seperti kera. Karena Quran banyak menjelaskan bagaimana dari mulai nutfah, kemudian selama beberapa hari menggumpal darah, kemudian menjadi daging, dikasih tulang segala macam, dikasih kulit, kurang lebih selama 160 hari, kemudian ditiupkan ruh, ya 4 bulan kurang lebih itu. Iya. Nah, jadi memang gini ya, kalau kita melihat tuh kita jangan tertipu oleh yang namanya sains. Karena sains itu kan tergantung dari siapa yang mengolah sains tersebut. Kalau bahasanya mungkin bukan kalimat tidak boleh tertipu. Kita boleh membaca, karena membaca dilihat dunia. Tetapi kita tidak bisa meyakini atau mereka memaksa kita untuk menerima sains itu. Sebab kita punya pedoman sendiri, yaitu Al-Quran. Karena teori Darwin sendiri sebenarnya di kalangan beberapa saintis itu tertolak. Dipatahkan. Iya, dipatahkan karena bagaimanapun tidak bisa, dan kalaupun terjadi evolusi seharusnya dari manusia ini akan evolusi lagi menjadi bentuk yang lain. Kalau itu menjadi sebuah rantai gitu loh. Artinya nanti tidak berhenti di manusia. Ujung-ujungnya kita akan menerima kalimat dan memaklumi kalimat reinkarnasi. Sementara tidak ada reinkarnasi dalam agama Islam, dalam ajaran syariat Islam juga tidak ada yang evolusi kecuali manusia-manusia. Allah menciptakan bangsa jin dari api yang menyala-nyala. Allah menciptakan malaikat dari 2 bahan, salju dan cahaya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Dan semua yang tadi ada di dalam tubuh manusia. Begitu. Fi ahsani takwim itu berarti hasil sudah selesai semua, Allah menciptakan segala macam. Setelah kita seperti punya usaha. Buat kue, buat ini segala macam. Pasti ujung-ujungnya adalah ada pembuatan yang terbaik. Begitu juga Allah. Ini loh ada makhluk baru namanya manusia. Iya, memang gini, Kimo, tetap bahwa namanya istilah evolusi itu memang ada. Cuman evolusi itu ada batasnya. Contoh misalkan gini ya. Kita pun pernah mendengarkan atau menerima pandangan bahwa sains, kenapa jerapah lehernya panjang gitu. Nah, karena karena dia berevolusi karena makanannya tinggi, jadi seringkali gini. Ya nggak apa-apa, sekali-kali akal-akalan nggak apa-apa. Jadi akhirnya jadi panjang. Nah, kemudian juga ada hewan yang tadi di laut kemudian merangkak menjadi ke darat gitu. Nah, jadi gini loh, proses evolusi itu memang tidak benar-benar menjadi sesuatu yang berubah secara sempurna. Kayak monyet jadi manusia itu kayaknya logikanya nggak bisa diterima gitu. Hanya karena sebab dia memiliki kepintaran lebih daripada binatang lain. Hanya karena sebab cara bergerak, berjalan, melirik, kemudian juga dia berperilaku seperti manusia, bukan berarti dia manusia. Karena kan sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan 2 akal. Akal yang pertama akal tabiat. Fungsinya buat makan dan biologis, berkembang biak. Yang kedua akal gorizat, ya Allah tempatkan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Nah, selain manusia, Allah
nggak kasih akal garizat. Kalaupun ada binatang cerdas kan memang diajari. Kalau nggak diajari dia nggak bisa. Manusia itu tanpa diajari dia bisa mencari tahu sendiri karena pondasi akalnya sendiri memang Benar. diciptakan fitrahnya untuk mencari kebenaran. Tidak semua ikan lumba-lumba itu bisa loncat melompati lingkaran. Nah, Ya nggak? Iya. Coba yang di laut suruh begini, nggak akan mau dia. iya, contoh, Kenapa dia bisa? Karena sudah diajarin. diajari? Artinya akal tabiatnya Hmm. kemudian terstimulasi gitu loh, Ya. tersentuh. Hmm. Ya kan, di-trigger untuk dia melakukan hal yang seperti itu. Sampai pun ada seekor binatang yang dia bisa menirukan suara manusia, burung. Assalamualaikum, Iya, betul. assalamualaikum, ya kan? Iya benar. Subhanallah, subhanallah, Itu burung apa ya? la ilaha illallah. Burung siapa itu? Suatu saat ketika dia ucap subhanallah, la ilaha illallah, kemudian gak lama seekor kucing mencakarnya. Oh, Cakar lehernya, kemudian menangislah iya. manusia yang punyanya. Kenapa menangis? Nanti saya ganti 10 burung. Bukan, saya menangis. Burung ini pagi siang sore, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula, Allah akbar. Tapi ketika mati, gitu. Bagaimana dengan kita? Nah, ini gambaran bersayap bahwa orang yang mampu, makhluk yang mampu belum tentu dia dinamakan sama dengan makhluk yang lain yang memang pekerjaannya seperti itu. Ya, jadi memang ada juga cerita nih, kuda tuh saking dilatih ya. Terus nggak mau kalah dia habis Nggak mau kalah, kuda. ya kuda. Jadi kuda ini dia pertama kali ada orang yang belajar gimana supaya kudanya naik, karena kudanya terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat Allah katanya. Kalau supaya dia itu jalan maka disebut dibuka sampai alhamdulillah. Wah, dia jalan. Alhamdulillah. Kalau berhentinya Allahu Akbar. Benar berhenti. Dites. Alhamdulillah jalan. Allahu Akbar berhenti. Alhamdulillah jalan. Kebetulan yang naiknya latah. Oh. Begitu alhamdulillah nyenggol batu kan. Alhamdulillah. Itu kuda. Jalan. Oh, kebut kan di depan jurang. Diingat pas kemudian Allahu Akbar kerem. Udah berhenti. Di ujung. Alhamdulillah. Lagi. Ya, cerita anekdot ini kan bisa jadi hikmah lah ya kan. Iya. Jadi hikmah betapa bagaimanapun binatang cerdas, pintar lah mungkin. Iya. Kalau saya bilang pintar sebenarnya, mereka bukan cerdas, pintar. Karena kalau pintar itu karena memang diajari. Sementara cerdas itu proses dari pengembangan Iya. pintar yang karena sudah diajari. Karena makanya Nabi itu sifatnya bukan maharoh pintar, tapi Nabi sifatnya adalah patona, cerdas. Makanya ada yang namanya kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual, dan yang pertama ada apa dan kecerdasan IQ, intelektual. Oke. Nah itu kecerdasan, makanya manusia adalah cerdas. Ya. Nah kita kembali. Ya, kembali nanti, ke ini ada apa nih? Ntar kita akan jawab. belum. Jadi kita Ada ngelihat pertanyaan. dalam beberapa ayat Quran, termasuk dalam surat As-Sad, surat apalagi ya dalam surat-surat bagaimana Nabi Adam diciptakan, termasuk dalam kitab ini ya Badai Uzur ini saya mengaji dulu sama Kiai Haji Tubagus Muhyil Haq, beliau dari Citerep Bogor. Kitab apa tadi? Badai Uz-Zuhur. Ya, Badai Uz-Zuhur. Ini jarang nih kitab ini. Beliau juga ngasih tahu karena kitab ini adanya di Libanon ya, dan tidak ada terjemahan Indonesianya. Tapi alhamdulillah dulu sempat belajar bersama beliau sama Ustadz Rifai dan Ustadz Burhan sama-sama dari Depok dan Bogor. Ya. Nah, dalam ini disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu orang bilang karena pelanggaran lah kemudian turun. Itu pelanggaran itu seperti kisah memang sudah dibuat oleh Allah demikian. Skenarionya. Intinya memang udah waktunya turun. Gitu loh. Nah, waktu tinggal di surga tinggi Nabi Adam itu kurang lebih 160 hasta. Satu hastanya setengah meter, jadi kurang lebih 80 meter. Kemudian ketika turun itu diperkecil. Nyusut. Dan itu memang oleh malaikat Jibril itu dalam kisah itu ditekan. Sampai tinggal 60 hasta, kurang lebih 27 sampai 30 meter. Itu evolusi sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari tinggi ke tua. Tapi nggak ada yang berubah kan, cuma bentuknya jadi besar. Dari tinggi kan berubah juga. Kalau orang evolusi karena proses secara manual. Kalau ini kalau dipencet, kayak orang lagi jalan tiba tuh evolusi. Iya. Lagi jalan dilempar sepatu. Itu emosi kayaknya bukan evolusi. Kemudian dilucuti semua pakaiannya Nabi Adam yang di surga, disisakan hanya di ujung-ujung jari. Nah ini kuku kita dulu adalah pakaian Nabi Adam.
Oh. Nah, dari proses peristiwa Ajazil yang berubah nama menjadi iblis, kemudian Iya. sama-sama diturunkan. Nabi Adam di kota Dahna sekitar India Sri Lanka, kemudian Iya. Siti Hawa di Jeddah, kemudian iblis diturunkan di kota Dastiam daerah Basrah, Islam ular di Basrah di Basrah itu sekitar mungkin Iran Irak sana. masih bukan di daerah ini ya? Beda. Jazirah Arabnya di mana? Bukan, mungkin Iran Irak. Oh, sekitar Iran dan situ. Irak. Iya, kalau Kufah itu kan Irak ya, Basrah mungkin sekitar situnya. Makanya banyak cerita-cerita hal-hal yang magic dari sana kali ya. Bisa jadi. Ya, kemudian ular Iya. yang menjadi kendaraan iblis itu diturunkan di daerah Isfahan. Nah, dari cerita ini kita melihat bagaimana Nabi Adam ketika turun mengambil beberapa helai tanaman. Kemudian ditanamkanlah di bumi, tumbuhlah di bumi ini tanaman-tanaman yang indah. Nah, kita bicaranya dari sisi agama saja. Al-Quran dalam 6.666 ayat atau 6.234 yang maksud 6.600 sebanyak 30 juz, 114 surat dan 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i, ya tidak menjelaskan bagaimana manusia purbakala. Tetapi apa yang diceritakan tentang peninggalan-peninggalan binatang-binatang segala macam, kita pun menghargai bahwa itu adalah termasuk ilmunya Allah juga. Iya, betul. Sekedar ta'rif untuk mengetahui lil ma'rifah, ya untuk memahami, tetapi untuk tidak bisa diyakini sampai pun yang ada dalam Al-Qur'an pun ya, kita hanya bisa mengimani sesuatu yang tidak terlihat adalah gaib. Ya. Kenapa kita harus percaya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena percaya pada gaib adalah tanda keimanan seseorang. Nah, kita akhirnya membantah. Kalau tadi temanya adalah apakah Nabi Adam purba? Manusia purba. Iya. Iya. Kita membantah bahwa Nabi Adam adalah ya kalimat purba itu apa sih gitu? Takarannya apa? Iya. Kalau 1000 tahun itu sudah purba, maka Nabi Adam pasti purba gitu. Iya. Ya. Nah, mungkin berjelas bahwa manusia purbakala atau binatang purbakala ada zaman yang dibatas dengan praaksara yang mereka tidak mengenal tulis baca. Sementara di zaman Nabi Adam ya sudah mulai mengenal tulis baca, alat-alat yang digunakan itu masih yang sederhana. Maka ada zaman batu kan disebutnya. Nah, karena yang digunakan itu adalah batu. Dan mungkin ada beberapa tahap dan fase lagi. Praaksara belum mengerti. Zaman batu mungkin berbeda lagi, sudah mulai memahami. Sementara zaman Nabi Adam itu zaman manusia modern mungkin bahasanya. Jadi Nabi Adam itu ngomongnya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani berarti bahasa yang pertama kali ada di dunia. Bahasa Arab. Iya. Sementara yang di surga kan disebutkan, mengapa kalian harus mencintai bahasa Arab? Karena memang Nabi dari Arab. Kemudian bahasa surga bahasa Arab. Sekarang kalau ngelihat dari nama-nama, Nabi Adam, Seth, Idris, Nuh, Ilyas, Ilyasa, kemudian sampai kepada Isa, kepada malaikat-malaikat, termasuk Jibril, Mikail, itu kan bahasa-bahasa Ibrani. Gak ada John gitu ya. Ya di Amerika kayaknya ada. Kita tanya nanti sama Bunda. Jadi tadi artinya bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam itu adalah bahasa Ibrani. Artinya Nabi Adam diturunkan sudah memiliki kemampuan berkomunikasi, sudah bisa ngomong. Sudah berkomunikasi. Karena tadi juga ditanya itu dalam bahasa Al-Quran ya. Alastu birabbikum. Oh itu lain lagi ya, itu pertanyaan Allah kepada semua manusia. Kontrak kepada seluruh janin yang ada di perut manusia. Iya. Nah, apalagi? Tumben biasanya nih Ustadz Guswar lincahnya. Oke, udah lincah ini. Jadi kalau kita sekarang kita lihat ini pertanyaan dari Pak Captain. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Dalam beberapa ajaran agama, salah satunya Islam, Nabi Adam dikenal sebagai manusia pertama di dunia. Namun dalam sejarah manusia pertama adalah manusia purba. Ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya mana yang lebih dahulu ada di bumi, Nabi Adam atau manusia purba? Nah, ini tadi mungkin pertama kali harus diluruskan. Definisi manusia itu apa sebenarnya? Gitu. Jadi kayak tadi ya,
ya kalau kita bisa membatasi gitu nanti manusia purba itu apakah manusia atau apa sebenarnya? Iya, kalau dulu tuh orang menyebut manusia karena memang orang menemukannya di saat ini dan dirinya juga manusia yang di depannya di hadapan manusia, kemudian menemukan sesuatu yang mirip-mirip manusia sehingga Maka disebut purba akhirnya. Iya, disebutlah manusia karena sudah lama pasti purba. Ya, zaman dulu purba kala. Purba itu sudah berarti memang antah berantahnya dari sesuatu yang mirip-mirip kepada kehidupan saat ini. Disebutkan bahwa manusia adalah Nabi Adam adalah manusia modern. Yang jelas bahwa kalimat manusia sendiri kan insun, nasun. Ya, laqad khalaqnal insana. Jadi mereka memiliki kesempurnaan bentuk, kesempurnaan juga kecerdasan, kesempurnaan juga dari apa yang sebelumnya Allah ciptakan dari bangsa malaikat, jin atau binatang, semuanya itu ngumpul dalam manusia. Sampai pun mungkin material, onderdil lah, spare partnya juga semuanya adalah yang terbaik, dan meskipun yang terbaiknya itu adalah ada dalam materialnya penciptaan baginda Rasulullah SAW, gitu loh. Seperti tanah kemudian dikalahkan oleh besi dikalahkan oleh api dikalahkan oleh air dikalahkan oleh angin. Maka manusia memiliki ruh. Ya, disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa nggak ada yang tahu tentang ruh, tapi ada yang menyebutkan juga ulama bahwa ruh itu adalah angin yang lembut. Sementara dalam tubuh manusia itu semua yang tadi disebutkan ada dalam diri manusia. Makanya disebut fi ahsani taqwim, itu lengkap, sempurna, dan nggak ada yang bisa itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, nah jadi ahsani taqwimnya ini adalah bahwa manusia itu yang sempurna. Sedangkan definisi manusia purba ini kan manusia yang tidak sempurna. Artinya gini, Nabi Adam itu memang persis kayak kita ya. Jadi kalimatnya kalau fi ahsani taqwim, manusia adalah ciptaan sempurna, bukan berarti sebelumnya tidak sempurna. Kalau disebutkan semua yang diciptakan oleh Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah nggak malu menciptakan makhluk sampai sekecil nyamuk gitu loh. Artinya nyamuk sempurna ukurannya. Jadi kalau dibilang manusia itu sempurna pada ciptaan makhluk yang diminta oleh Allah, tidak hanya sebagai insan, tapi diharapkan juga bisa menjadi abdun, tunduk patuh kepada maunya Allah, sampai akhirnya menjadi wakil-wakil Allah, khalifah tadi. Maka turunlah para nabi, rasul, Quran segala macam dan kitab-kitab sebelumnya dalam rangka untuk kembali kepada fitrah manusia, tempatnya dalam surganya Allah gitu. Kalau yang lainnya itu menjadi pelengkap untuk manusia. Binatang-binatang, pepohonan, air, laut, kemudian hasil bumi diperuntukkan untuk manusia. Jadi distaringnya adalah manusia itu sendiri. Sampai pun malaikat, mereka diciptakan oleh Allah selain tugas untuk beribadah, juga untuk membantu Allah dalam mengatur kehidupan yang berkaitan dengan manusia. Ya, gitu. Baik, ini saya akan salam dulu. Ini dari Assalamualaikum. Wah, ini dari Bunda Fit dari Florida, kemudian aja Ibu Rohimah, alhamdulillah bisa mengikuti tausiah ponakanku. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Saya mungkin bisa menjawab, langsung dijawabnya Allah alam bisawab ya. Karena yang jelas. Adakah ayat Al-Quran menjelaskan tentang kapan hewan diciptakan Allah? Iya. Jadi gini, sebenarnya kan tadi ya, ketika Nabi Adam diturunkan, kan manusia kayak tadi Kimo sempat bilang bahwa seluruh apa yang diciptakan kayak hewan dan segala macam itu adalah tambahan untuk mendukung kehidupannya manusia. Artinya ketika manusia itu ada, otomatis kan makhluk itu ada juga. Iya, sebelumnya bahkan bisa jadi. Oh. Iya. Ibaratnya kalau rumah itu prasarana. Iya. Ya sebelum pindah kan biasanya memang manusia itu kan sudah menyiapkan. Ya, betul. Sekarang. Logikanya benar seperti itu. Iya. Prasarannya disiapkan gitu ya. Nah, jadi gini, kita seperti tidak usah kecewa bahwa wah kalau gitu nggak jelas dong. Loh, sekali lagi bahwa yang namanya Quran ini kan bukan sesuatu, kita bukan bicara Quran sebagai sejarah, tapi Quran ini adalah kitab suci yang menjadi pegangan hidup ya bagi manusia. Semuanya diatur. Ya, kita nggak bicara, jangankan bicara tentang yang sudah ribuan tahun yang lalu. Seperti halnya ketika bicara Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau dikenal dengan hufadzud dunya, manusia yang paling banyak hafalan hadisnya.
Tapi kita bicaranya berbeda dengan masa zaman Imam Al-Ghazali. Ya. Ya, Imam Al-Ghazali beliau hafal 1.500.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal di abad-abad salaf hafal 1.000.000 hadis lebih. Ya. Kemudian hanya sempat menulis karya-karya dari hafalan hadis itu hanya sebanyak 20.000. Sisanya sirna ditelan zaman. Oh. Padahal itu baru 1.400 tahun yang lalu kurang lebih. Bisa terjadi data-data itu hilang, nggak sampai kepada kita. Apakah berarti Islam itu tidak lengkap? Tidak, gitu loh. Ya. Artinya, apalagi kalau sudah ribuan tahun lalu. Makanya dengan kita bicarakan tentang manusia purba, kemudian dengan manusia, kita tidak menolak sains. Ya, ya, Gitu. ya. Tetapi juga ingat ya bahwa al-adatu muhakama faman tarokal adawa itu jadi gini. Selama kebiasaan itu masih beriringan dengan Quran, sejarah beriringan Quran, kemudian hasil akademisi, sains dan observasi itu masih beriringan dengan Quran dan hadis, maka kebiasaan itu tidak bisa dimentahkan begitu saja. Tetapi kalau sudah bertabrakan, baik secara pemahaman akidah, pemahaman tauhid, baik usuliyah, furu'iyahnya, maka sah-sah saja kalau misalnya ternyata satu arah. Kalau sudah bertabrakan, ya Quran lebih utama. Ya. Ini sebenarnya kuncinya ini. Ya. Jadi bagaimana kita tuh sebenarnya ya menjadikan Al-Quran karena memang tadi sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, itu menjadi sentral. Sentral dari the knowledge gitu. Kalau ada misalkan pengetahuan, sains yang bertabrakan dengan Al-Quran, maka kemudian yaitu yang kita tidak bisa kita gunakan. Iya, mengalah sains. Ya. Tapi sebenarnya gini juga Kimo, kan apa ya? Kalau bicara mengenai ilmu alam ya, ilmu alam rata-rata itu boleh dibilang kalau ilmu alam itu sejalan dengan Al-Quran. Kecuali kalau ilmu sosial, karena kalau ilmu sosial kan adalah ilmu yang berkembang karena pemikiran manusia. Tapi kalau ilmu alam itu adalah sesuatu yang sifatnya sunatullah. Kayak misalkan ilmu gravitasi. Itu kan gara-garanya Isaac Newton berada di bawah pohon apel, lagi bengong, apelnya jatuh nimpa kepala dia. Dia berpikir, wah, jadilah teori gravitasinya Isaac Newton. Lah, emang sebelum Isaac Newton nemuin gravitasi, barang dilempar nggak turun kan? Tetap, cuman dia yang nemuin. Itu aja baru ketimpa apel, gimana kalau ketimpa durian? Enak juga tuh. Kira-kira enakan mana apel sama durian? Nah, mereka menemukan teori, bukan menemukan tentang peristiwa gravitasi. Betul. Ya, sebagaimana Charles Darwin menemukan teori evolusi. Ya, ketika Isaac Newton ternyata dia sesuai dengan arahan Quran. Iya benar. Maka kita menerima. Iya. Sekarang bagaimana dengan teori evolusi bahwa manusia berasal dari ini? Sementara dalam Al-Quran jelas bahwa manusia pertama adalah Adam yang disebutkan dengan kisah-kisahnya. Kemudian ada dicampur dengan kisah hakikat dari Quran, ada yang dicampur dengan Israiliyat. Itu pun kita masih wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jelas kita tidak mengakui bahwa kita berasal dari yang disebutkan tadi. Gitu. Ya karena kan kalau itu terlalu kalau menurut saya sih terlalu mensimplifikasi ya. Jadi teori apa kan kalau penggambaran teori kehidupan itu semua itu berasal dari laut. Jadi manusia itu berasal dari hewan-hewan laut yang merangkak gini tiba-tiba dia bisa berdiri dikit. Nah kemudian bisa berjalan. Ini sebenarnya itu pun baru hipotesa. Yang hipotesa itu kemudian akhirnya dengan ilmu pengetahuan dibantah sendiri. Nah itu kita sudah selesai lah pada tahap itu ya. Artinya kita sudah sepakat bahwa Nabi Adam itu bukanlah manusia purba. Nah kalau tadi bicara manusia purba, bisa jadi memang ada makhluk lain yang penamaan manusia itu karena memang kita sudah memahami adanya manusia. Tetapi juga kita tidak menafikan bahwa bisa jadi 50 juta tahun yang lalu kah, 10 juta tahun yang lalu kah, ada makhluk selain manusia. Ya, tidak menafikan. Ya sekarang jeda perantara waktu antara kita dengan Nabi Adamnya saja sudah hanya kurang lebih di 9.000 sampai 10.000 tahun. Kita ingat kisah bagaimana ketika Nabi Isa ditantang oleh umatnya yang Bani Israel, Yahudi. Wah Isa, kau bisa menjadi menghidupkan orang mati karena sebab orangnya belum benar-benar mati. Bagaimana kalau kutantang kau menghidupkan mayat yang sudah lama matinya? Oh, bukan yang baru mati gitu ya? Iya, bisa jadi mati suri lah atau mungkin belum benar-benar mati. Dibawalah ke makam Nabi Nuh, dibawa ke makam Nabi Syam, anaknya.
Kemudian Nabi Isa sholat, setelah itu berdoa. Ya. Ya, nggak lama terbuka pintu kubur Nabi Nuh, Nabi Sam. Ya, terbangun mereka dalam keadaan duduk dengan rambut putih. Ditanya oleh Nabi Isa. Ya, wahai Nuh, apa yang terjadi padamu? Rambutmu putih semua. Kemudian Nabi Nuh menjawab, aku masih merasakan sakitnya sakaratul maut 4.000 tahun yang lalu dari kematianku. Masya Allah. Nah, ada dua hal. Satu, bicara tentang kematian. Kita nggak bahas itu sekarang. Kita bicara, berarti jedanya itu nggak banyak. Dari Nabi Isa ke Nabi Nuh mungkin sekitar 4.000 atau 5.000 tahun lalu. Iya. Ya. Sementara Allah menurunkan 124.000 nabi, 313 rasul yang bisa jadi mereka hidup di masa yang bersama atau di masa yang berbeda yang jedanya tidak tahu. Iya. Seperti contoh Nabi Musa dan Nabi Harun dalam waktu yang sama. Ya, kemudian ada Nabi Syuaib, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dalam masa yang sama. Maka bisa jadi dalam 9.000 tahun ini sampai kepada zaman Rasulullah SAW 1.500 tahun yang lalu juga ya, begitu banyak nabi-nabi atau manusia yang sekarang sisa jumlahnya adalah 8 miliar. Nah, kalau lihat sejarahnya, Nabi Adam ketika turun ke muka bumi saja, itu mampu menyaksikan anak cucu keturunannya sampai 400.000 orang. Bayangkan seorang manusia bisa menyaksikan sampai ratusan ribu, tetapi di zaman Nabi Nuh dihabisi. Di zaman Nabi Adam bisa beliau menyaksikan 400.000. Sampai 400.000 orang dalam apa sejarah. enggak nama-namanya itu? Ya lupa kali. Anaknya kan cuma beberapa. Iya benar. Iya. Ini dari mana? Luar biasa ya. Ya. Kemudian di zaman Nabi Nuh dihabisi, hanya disisakan dari 6 anak Nabi Nuh yang hidup 3. 1 yang pertama namanya Sam, yang kedua Ham, ketiga Yefis. Dari Sam keturunannya bangsa Yahudi, bangsa Arab, Eropa, orang Barat. Dari anaknya Ham keturunannya bangsa berkulit hitam, orang-orang Afrika. Dari anaknya Yefis ya keturunannya bermata sipit kecil, orang-orang Tibet, orang-orang kutub gitu. Nah, kemudian dari situ itu evolusi sebenarnya. Nah, bahasanya mungkin evolusi itu standarnya di apa ya? Nabi Adam itu wajahnya digambarkan nggak? Apakah ke Arab-Araban atau agak bule atau gimana? Ya, kita harus nanya sama siapa itu. Artinya kan sampai turun. Gimana kalau gue bilang Nabi Adam kayak gue gitu kan? Masya Allah. Enggak, itu pada saat zaman Nabi Nuh, itu benar-benar manusia di dunia itu habis. Apa cuma di kompleks itu doang? Itu kompleks mana itu? Enggak maksudnya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh itu yang dia mengumpulkan dalam satu pesawat, ya, satu kapal laut. Kemudian sisa manusia memang sudah habisi sudah. Kan Adam, Idris, kecuali 80 orang itu yang ikut. Oh, kalau Nabi Adam, Idris, Nuh. Berarti dari Adam, Idris, Nuh ini kan sudah ada 3 generasi Nabi. Iya. Nah, kira-kira kalau tadi jumlah orang yang hidup itu adalah sampai 400.000, berarti semua itu habis. Habis sudah, yang tinggal 80 sama anak-anaknya itu. 80 inilah kemudian yang 3 karakter tadi yang 3 karakter itulah menyebar gitu loh. Sekarang kalau bicara tentang Indonesia, orang Indonesia sendiri pun yang aslinya orang Indonesia adalah orang Papua. Iya betul. Asli penduduk Indonesia orang Papua. Iya. Terus bagaimana di Jawa Kalimantan? Pun sudah percampuran. Makanya disebutkan lagi, kemudian dari anak keturunan Ham itu mereka bukan evolusi. Mereka bertemu, kemudian juga bercampur dengan anak keturunan dari Yefis. Jadilah sebagian besar bangsa India. Kemudian sebagian lagi orang-orang Cina. Gitu. Nah kita ini, nggak semua ya. Ya kita. Terus ada yang jawab, lo doang kali ya. Sebagian besar kita itu ya keturunan dari 2 negara besar ini. Yang penduduk India itu 1,3 miliar, Cina 1,7 miliar. Nah, sebagian besar dari mereka itu yang keturunan sampai ke Asia dan selanjutnya, rambutnya lurus ngikutin Cina, kulitnya gelap ngikutin India. Berarti Kimo kuat bener darah Indianya ya? Ya, Bengali ya sebenarnya. Dari apa tadi? Yefis dari? Ya mungkin cucunya Yefis gitu ya. Ya, alhamdulillah ada Arab-Arab gitu. Masya Allah. Luar biasa. Baik, kita kembali lagi nih. Tadi ada pertanyaan, mulai kapan sih ada di ayat Quran yang mencerita tentang binatang ya? Ya kita hanya menemukan di antara seperti wa ma min dabatin illa Allah menciptakan rezeki. Allah memberikan rezeki
sampai pada binatang melata pun mereka. Oh. Ya, tidak menjelaskan bagaimana awal tahun, sampai pun jangankan tentang binatang kapan diciptakan. Iya. Menjelaskan bahwa sholat, sampai akhir ada yang ngomong bahwa sholat itu 5 waktu tidak ada dalam Quran. Satu sisi secara makna konotasi denotasi kita nggak menyalahkan, tapi memang orang itu kan mengecoh. Memang dijelaskan Quran itu nggak disebutkan ada sholat subuh begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini. Yang tiang agama saja tidak mendetail disebutkan dalam Al-Quran, apalagi pada selain urusan sholat tadi. Iya. Jadi memang kita bersyukur ya. Artinya mungkin bagi kita generasi yang masih melihat hewan-hewan secara lengkap ya. Karena setelah kita ini banyak juga hewannya, kita cuma lihat gambarnya doang. Ya. Iya benar, kayak badak. Pernah lihat badak bercula yang asli? Ya. Yang di ujung kulon, badak putih. Iya. Badak putih pernah lihat badak putih? Badak putih belum pernah. Enggak, ada nggak sih? Ini yang nanya menurutnya tidak tahu. Nah jadi hewan-hewan itu sendiri sekarang banyak yang sudah punah juga ya. Artinya ya itulah kehidupan. Ya memang Allah memang tidak jelas detail dikatakan. Kayak Nabi Adam sendiri kan tidak dijelaskan. Dia lah cuman sekian, berarti tadi berapa? 10.000. Kisah-kisah para nabi itu diceritakan Allah kepada Rasulullah. Sebagian itu berbentuk ayat-ayat Quran, sebagian lagi berbentuk cerita tentang seperti ilham atau mungkin dalam tidurnya Nabi, kemudian dijelaskan oleh Nabi berbentuk hadis gitu kan. Jadi kalau sudah bicara wahyu, ya itu yang ada dalam Al-Quran. Tapi selain wahyu itulah adalah yang memang Allah ajarkan kepada Rasulullah, termasuk diantaranya bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Soleh yang tertidur sampai ratusan tahun, seperti halnya Ashabul Kahfi dengan anjingnya gitu. Dalam Al-Quran disebutkan, tapi tidak mengurangi kepada kesempurnaan tentang kitab suci Al-Quran itu sendiri. Ya, sedikit lagi Kimo tadi. Banyak juga nggak apa-apa. Ya enggak, jadi tadi Nabi Adam tuh turun, dia tingginya adalah 40 meter kira-kira ya. 60 hasta. Kalau bahasa Depok, campuran Depok, Belanda tuh dinenet, ngerti nggak? Iya. Ditekan gitu sampai kecil, dilucuti pakainya, disisakan. 60 hasta itu adalah 1 hasta 1,5 meter, kurang lebih 27 sampai 30 meter. Jabal Rahmah itu gundukan bagi Nabi Adam. Setinggi pohon kelapa. Diperkecil, wallahu alam bisawab, karena memang sesuai manusia terus berkembang. Karena umurnya pendek, tidak seumur para nabi terdahulu. Kalau jin itu kan mereka itu stabil umurnya. Kalau manusia itu kan dimulai dengan monumennya nabinya. Kalau nabinya panjang umurnya, maka umatnya juga panjang. Terus sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau ada yang nanya, kok sekarang kita nggak diciptakan setinggi Nabi Adam? Aduh Pak, repot ya ada rumahnya. Sekarang segini aja rumah RSSS, gimana setinggi Nabi Adam? Kalau dijadiin begitu. Kalau dijadi begitu, terus bagaimana dengan surat Al-Qadar, gitu kan? Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ayat itu buat umat di akhir zaman karena mereka tidak sepanjang umurnya para nabi-nabi atau manusia sebelumnya gitu kan. Itu garansi. Bagaimana kita bisa mengimbangi amalan para nabi dan manusia terdahulu, kita umurnya cuma segini. Baina sittin wa sab'in. Maka turunlah ayat itu diantaranya memang untuk supaya menjadi ladang amal. Ya, ketika mendapatkan malam qadar seperti ibadah selama 83 tahun. Insya Allah. Luar biasa memang umat Nabi Muhammad ini. Masya Allah, kita bahagia ya. Ya nggak, para jamaah sekalian. Oh ya, di sini juga sudah hadir ya bapak-bapak sekalian ini dari komplek dan pengajian kopi uduk. Kopi uduk sama Maslahatul Ummah, kopi uduk, kongko pikirin urusan dunia dan akhirat. Ceritanya. Mudah-mudahan jadi doa lah. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan ya. Yang mau bertanya silakan, kalau ada yang mau langsung silakan bertanya. Ini saya bacakan lagi. Ini pertanyaan dari Ibu ya Bapak. Irjawahir, tolong kalau disalah dikoreksi cara nyebutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah teori ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tidak bertentangan dengan Al-Quran? Bertentangan, langsung. Yang langsung dijawab bertentangan. Karena Nabi mengajari kita tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 50% gitu. Dan itu sekarang kita pasti bertabrakan. Bagaimana dengan printing? Kayak misalnya buku 30%,
Iya. Tapi seperti kartu undangan, advertising, neon board, single board segala macam itu bisa 300% itu. Iya, Cetak betul. undangan itu yang harga 1.000 tuh aslinya modal 300. Lain tukang cetak. Kenapa? Enggak, jadi gini juga Pak, kalau cetakan ya misalkan hanya mengambil 50%, kapan mau kaya itu tukang cetak? Ya, Kasihan loh sebenarnya. targetnya siapa yang nyuruh kaya kan gitu. Oh gitu ya. Iya, siapa yang nyuruh kaya dari cetakan kan? Saya kadang-kadang miris lihat orang dulu jualan ya, tukang jualan tape gitu. Banyak tape, 5.000, buset dah. Ini kapan kayanya dia kalau 5 tape 5.000 terus Iya. harganya? Kadang hitungnya dari tempat kita duduk dan berdiri. Iya. Coba dari sama kita jadi tukang tape dulu segitu gede gitu. Jadi gimana nih kesimpulannya? Bukankah kalau seandainya gini loh, ini kan hukum ekonomi itu tidak serta-merta membuat kita menjadi materialistis. Ya enggak? Makanya pengimbangnya adalah sedekah, zakat. Nah, itu maksudnya. Sebab kita bukan berarti tasahul, memudahkan atau menggampangkan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya, kemudian seolah-olah kita jadi akhirnya nggak peduli, kemudian zakat, sedekah itu sebagai pelarian, tidak. Tapi sekiranya memang kita melihat bagaimana sejarah Nabi ketika menjadi wakilnya Siti Khadijatul Kubro menjualkan dagangan ke Syam, buktinya bisa sukses bahkan mendapatkan cintanya Siti Khadijah kan. Jadi kalau saya melihat gini, prinsip ini ekonomi tidak serta-merta benar dan tidak serta-merta salah gitu. Ya kan? Pertama adalah selama ada pembelinya. Lo mau naikin berapapun kalau ada pembelinya kan? Ya enggak? Kalau orang ya sekarang mau naikin harga apalah misalnya rukun jual beli itu kan ada bai, ada mustari, pembeli penjual, kemudian mustaru alaih, barang yang dijual belikan, kemudian juga ada khiyar, tawar menawar. Dan tidak boleh ada yang disembunyikan ya. Iya. Kayak cacat harus dikasih tahu dong. Iya, itu kan istilahnya sunnahnya kan. Sunnahnya. Kalau rukunnya tadi khiyar, tawar-nawar, yang satu turun, satu naik. Kemudian ada antarodin saling ridho. Nah kadang-kadang begini Kimo, kayak orang jualan mobil nih, ya kan? Bisa nggak orang bilang, Pak ini mobil saya mau jual, maaf ya ini mobil pernah kerendam 3 hari di banjir Pak. Terus belum lama juga dia terjatuh Pak dari jurang ya Kak. Dan ini dempulnya Pak ini saya tutup nih biar kelihatan itu mulus. Pasti yang dengerinnya mau belinya tuh Pak ini showroom saya bakar aja Pak. Maksudnya nggak gitu banget, gitu. Masih layak dijual. Dagangan yang dijelaskan oleh Rasulullah itu, yang memang dijual, cuma mungkin karena sebab distribusi, ada debu, kerusakan segala macam, itulah yang dijelaskan. Bukan berarti mobil yang hancur sekali gitu yang dijual. Jadi gini juga, kalau hukum ekonomi itu kan ada yang namanya titik equilibrium. Jadi gini. Itu akan ada semacam titik keseimbangan. Jadi antara demand dan supply itu tidak serta-merta. Nah, tapi yang jelas makanya tidak boleh adanya monopoli. Ya enggak, monopoli ada orang oligopoli, dia menguasai sendiri suka-sukanya dia. Kenapa? Karena dia yang menguasai semua. Nah, ini barangkali yang juga bertentangan tidak hanya dengan agama tapi juga dengan ajaran dengan undang-undang dasar kita kan. Kalau melihat daripada rukunnya, monopoli itu mungkin di luar rukun tadi. Yang jelas monopoli menggurita itu pasti akan nabraknya sisi hati, keserakahan, tomah, segala macam. Selama rukunnya dipenuhi sah saja. Gitu. Selama rukunnya itu dipenuhi maka salah jual beli itu. Maka selain rukun ini, Bro, itu juga ditekankan bahwa tidak mengambil keuntungan daripada itu kan sebuah anjuran. Ketika dikerjakan, selama rukunnya dilaksanakan daripada jual beli dipenuhi, maka sah-sah saja jual beli itu. Cuma ada konsekuensi ketika rukun ini dikerjakan, tetapi anjuran nabinya ya tidak dilakukan. Pertama tidak dicintai Nabi, kedua pasti ada permasalahan. Seperti contoh, wudhu, ada rukun, ada sunnah. Seperti istitmak, kumur-kumur, istinsyak, bersihin hidung, bersihin kuping, itu kan tidak wajib, bukan rukun. Ketika orang melaksanakan wudhu kemudian tanpa sunnah itu nggak masalah, cuma nggak dicintai Nabi, tidak dicintai karena sebab tidak mengamalkan amalan Nabi. Begitu juga ketika teori ini mungkin tidak menabrak hukum daripada rukun-rukun jual beli, tetapi anjuran Nabi tidak didengarkan, maka tidak dicintai Nabi. Ketika tidak dicintai Nabi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah, maka cintai dulu nabinya gitu loh. Ini panjang perjalanannya gitu. Dan yang paling gampang selalu begini sih. Kan katanya begini, kalau ada sesuatu maka istafti qalbak. Bertanyalah pada hati nuranimu.
lu pedagang, naikin harga suka-suka lu nih. Kira-kira hati nuranimu ini ditaruh di mana? Apakah kamu tidak memiliki nurani? Ya. Teater tuh ya. Nah, pertanyaannya lagi, hati siapa? Oh iya. Pedagang itu sudah sesuai dengan kalimat istafti kolbak tuh. Iya. Mintalah dan carilah fatwa dari hatimu. Iya. Nah itu mungkin yang dihadapinya adalah orang-orang yang soleh. Kalau yang dihadapinya adalah orang-orang yang memang tidak berlandaskan pada urusan agama, ya dia akan seperti tadi, bahwa teori mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari modal yang kecil itu kan memang bukan ajaran Islam. Islam mengatur dari halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tentunya riba dijelaskan standarnya, ya jual beli juga ditandarkan juga standar daripada jual belinya gitu kan. Oke, sekali lagi yang di sini boleh loh kalau ada yang mau tanya Pak, ayo Pak nanya dong. Ini kenapa kita jadi jual beli padahal kita kan dari purbakala ya? Iya, enggak karena kita tadi menyangkut kepada hal-hal yang. Tapi ngomong dulu itu ada jual beli nggak di zaman purbakala? Adanya barter. Itu kan adalah transaksi ekonomi. Saya menyampaikan kepada kawan-kawan, silakan membaca karena membaca adalah jendela dunia. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan urusan dunia, ya silakan pelajari karena membaca adalah jendela dunia. Kalimat dalam hadis itu man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau cari dunia, cari ilmu dunia itu. Wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa mencari akhirat juga dengan ilmu. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya apa? Ketika seseorang menerima kabar sains tentang sebuah evolusi, kemudian juga tentang bagaimana globalisasi, hukum negara, hukum dunia, silakan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi pada urusan kebenaran dari hal terkecil sampai besar yang berkaitan, kalau sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, maka Al-Quranlah menjadi rujukan dan referensinya gitu. Nah terus gini Kimo, ketika Nabi Adam diturunkan, ini kan budaya manusia itu belum setinggi sekarang. Artinya mulai dari pakaian ya. Jangan kan budaya, hukum saja tidak selengkap sekarang. Karena memang Indonesia juga sederhana. Dulu mungkin Nabi Adam pakaiannya belum seperti ini kali ya. Mungkin masih pakai ya entah itu bikin dari pelepah daun dan sebagainya. Dia terus berkembang. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, mohon maaf kan masih ada nih. Ya kan masyarakat kita di beberapa daerah di suku-suku pedalaman yang juga masih budayanya atau masih terbatas ya. Dari sisi pakaiannya, kemarin di sini bercerita gitu ya. Tuh ada tuh di daerah mana kemarin siapa yang ngomongnya Pak ya? Jambi. Orang yang masih tidak pakai baju kan? Iya enggak? Masih terbatas gitu. Atau saya pernah dengar juga di pedalaman di Irian juga seperti itu. Bahkan wajah-wajahnya mirip orang Portugis katanya. Tapi busananya terbuka. Nah, sekarang kalau kita melihat ini bagaimana sampai akhirnya ada orang-orang suku-suku yang seolah-olah tertinggal kok jauh banget gitu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Oke. Nah itu bagaimana bisa seperti itu? Apakah memang memang dia ini keturunan dari siapa gitu? Ya, jadi kembalinya kepada bagaimana memaksimalkan akal gorizat yang pada manusia itu sendiri. Ya. Kenapa makanya di alam kubur itu disebutkan dalam banyak riwayat hadis itu malaikat munkar bagian bertanya, malaikat nakir bagian mukul. Kemudian dikisahkan bahwa yang dipukul ada telinga. Kok telinga kenapa? Filosofi bahwa banyak manusia yang mentulikan kebenaran dari Allah padahal dia matanya melihat, kemudian juga pengetahuan dan akalnya sampai pada kebenaran itu. Kenapa yang dipukul telinga? Karena manusia tulikan itu. Nah, bahwa adat, oke lah bicara adat, bahwa setiap tempat dan suku itu memiliki adat. Tetapi akal gorizat itu menggeliat. Bagaimanapun manusia itu dalam kondisi yang primitif itu, akalnya tetap akan membimbing sebagaimana standar daripada fitrah hati itu baik, pasti mencari yang baik. Dan dia akan merasakan pada sesuatu baik. Akal gorizat dia punya standar juga. Kalau dia akan mencari kebenaran-kebenaran, ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia terima, kemudian dia cari kebenaran lagi.
Kenapa mereka tidak sampai? Karena mereka mentulikan mata dan telinga gitu. Karena terlalu kuatnya kepada adat. Nggak boleh, jangan. Ya, ini menabrak adat. Sehingga akhirnya dakwah tidak sampai. Atau mungkin modernisasi tidak sampai, teknologi tidak sampai, kekuatan adat itu. Bahkan di tempat-tempat yang sudah modern pun sampai detik ini banyak orang yang masih menguatkan adat ketimbang hukum Al-Quran. Tetapi orang luar sendiri pun mereka open mind. Iya. Mereka membuka. Hanya kalau sudah bicara syariat, sebenarnya mereka menerima agama ini. Hanya karena nggak mau sholat 5 waktu, kayak males banget. Mereka nggak mau khitan. Mereka masih mau melakukan hubungan free sex atau hubungan bebas. Sementara dalam Islam, sehingga dia tulikan ini. Termasuk mereka yang di dalam, kenapa pakai seperti itu? Tidaklah kecuali karena memang mereka membatasi, satu, menutup diri dari kemajuan dan kebenaran hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, mereka juga sangat kuat berprinsip kepada adat-adat yang ada di suku-suku itu. Gitu. Karena aslinya tidak ada sekarang alasan ini orang nggak menerima kebenaran Islam. Sampai pun di penghujung hutan di pelosok, sinyal nyampe, handphone ada. Kalaupun ternyata ada orang nggak, karena di kepala sukunya, manusianya, saya takut nanti ini, awas nanti leluhur marah, itu loh. Ya, makanya sebut tadi dalam usul fikih itu kaidahnya al-adatu muhakamah, al-adatu muhakamah, adat terkadang jadi hukum. Ya, faman tarokal adawa, siapa meninggalkan hukum timbul perselisihan. Perselisihan ketika adat tidak dijalankan, perselisihan di hukum kampung, di budaya itu. Tetapi kalau yang selisihnya itu di hukum agama, berselisih dia di langit. Nah sekarang jadi masalah, banyak orang berselisih itu di hukum sebuah tempat dan wilayah saja. Ya, tidak open mind, sehingga akhirnya ketertinggalan itulah yang terjadi. Ya. Jadi sebenarnya Allah tuh menciptakan manusia itu dengan komponen yang sama ya Kimo ya? Iya sama. Ya enggak, matanya sama, hidungnya sama, bahkan volume otaknya sama. Iya. Ya kan, punya telinga juga sama. Nah tinggal bagaimana manusia mengoptimalkan. Dan tadi memang menarik ya, kenapa yang dihukum pertama yang dipukul adalah telinga. Iya. Karena memang indera yang paling pertama itu berfungsi ketika kita dalam perut adalah telinga. Makanya kenapa kalau bayi itu diazankan, bahkan di perut itu suka diajak ngaji. Kalau kita omongin apa-apa, bapaknya misalnya bisik-bisik gitu ya, itu dia denger itu. Makanya kemudian menggeliat gitu. Sekarang logikanya aja kalau kita bercanda, kalau ada TV, radio nggak ada gambarnya kan, tapi ada suaranya, didengerin nggak Pak? Dengerin. Sekarang TV ada gambarnya nggak ada suaranya, dinonton nggak? Enggak. Ya, termasuk sekarang pendekar si buta dari gua hantu, dia menang terus. Kenapa? Masih punya kuping. Coba pendekar budek tapi melotot, tabok mulu dari belakang gitu loh. Jadi memang telinga itu. Telinga, dan benar, kita kalau masih kecil dulu mau guru kalau salah pasti dijebernya kuping ya, nggak dijebernya mulut misalnya. Tapi saya pernah di pesantren jewer mata, pernah gara-gara tidur. Baru ada sejarah tuh, ya dijewer mata. Iya, mata karena ngantuk kan. Ya, almarhum Sadofir dulu namanya. Masya Allah. Ya, ini ada pemberitahuan dari Kang Ramdan. Ya, Bapak Ibu yang ingin memberikan saran tema untuk masukan sisa silahkan. Itu bisa diisi ya, mungkin punya apa gitu ya ingin disampaikan, problem apa, karena kan kita terkadang tidak paham ya dengan kita membuat share gini, ya ini akan lebih memudahkan atau mengakomodir. Ya mungkin kalau segala hal yang temanya ada. Dari kawan-kawan ada sense of belonging, rasa memiliki kepada pengajian ini, ya. Dan kita juga tetap terus gimana caranya mendapatkan tema up to date, ya, yang terkini, dan bentuknya mungkin tidak ngaji secara secara mutlak, tapi kita juga mungkin bisa berdiskusi juga sambil aja tanya jawab, as'ilatul ajwibah ya, sambil memberikan pengalaman, bebas saja. Ya baik, oke Pak, silakan yang di sini yang mau bertanya lagi. Ya silakan Pak RW. Oh dia tuh wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya?
Iya, jawaban saya satu doang. Makanya besok kalau ngaji pas jam 8. Itu doang. Itu jawabannya itu. Setengah jam kita bahas tadi ayat itu. Tidak atau setengah 8. Tapi bagus lah Pak RW. Iya nggak apa-apa. Iya, Berarti bagus. curiosity-nya tinggi. Iya, ntar kita berdua aja lah ngopi lah berdua kita jawab lah. Iya. Nggak tahu Pak Soalnya RW nanti lihat ini hasil kan- apa rekamannya. Iya boleh. Jadi yang yang jamaah Zoom ya, ini Pak RW ini bertanya, ya kan? Kan tadi suaranya nggak kedengeran kan? Pertanyaannya adalah ya tentang teori Darwin, yang manusia itu dari monyet kan gitu. Nah, sedangkan kita dalam tahu di Al-Quran bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Kan ini pasti Nah, bertabrakan. ini bertabrakan. Bagaimana gitu? Iya, Nah, terus Kim mau memberikan jawaban adalah iya. Kalau ngaji dari jam 8 makanya. jam 8. Kan dari tadi. Tapi Nggak, kita nggak. terima kasih Pak RW ini luar biasa beliau Iya, nih. betul. Iya. Kenapa beliau luar biasa? Karena Karena- memang biasa di luar. Ya, karena tugas RW itu banyak. Jadi alhamdulillah beliau hadir di sini, ya kan, walaupun agak terlambat sedikit daripada tidak sama sekali adalah wujud silaturahmi dan perhatian. Terima kasih Pak RW. Iya. Nanti Ya walaupun insyaallah. pertanyaan sudah dijawab di depan tadi ya. Ya, Tapi oke kita nanti ulang bisa- lah sekali lagi. Ulang lagi. Silakan kawan-kawan peserta Zoom ya, jamaah Zoom ya ini membaca halayak ilmu apa saja karena membaca adalah jendela dunia. Tapi kalau sudah bertabrakan dengan ya hukum Al-Qur'an, maka yang kita ambil adalah hukum Al-Qur'an. Al-Qur'an. Silakan bicara evolusi bahwa manusia dari kera untuk pengetahuan nggak apa-apa. Ya karena Iya. sebab mirip, karena kita tidak menolak karena saat itu ya mereka alat terbatas, kemudian pemahaman dan mereka begitu juga tentunya dengan modal ya observasi, sains segala macam modal. Tetapi anugerah Allah kepada kita diberikan nabi serta ulama-ulama yang cerdas, apalagi hukumnya memang mutlak, tidak ada pilihan lagi, tuntas sebagaimana Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari itu disempurnakan nikmat, disempurnakan agama, sudah nggak ada masalah, putus gitu. Tetapi untuk sebagai bahan diskus ya, karena memang anak-anak kita yang di SD, SMP juga masih membahas tentang pengetahuan Meganthropus erectus, Paleo Japanicus, Homo Homo solensis. sapiens, Iya, Homo soloensis yang dari Solo. Iya benar itu ada. benar. Berarti dia sendiri, soalnya Solo kan. Nah kita nggak menolak, silakan gitu loh. Tapi kalau diketahui, dipahamkan bahwa manusia adalah hasil evolusi daripada kera, kita menolak. Insya Allah. Karena nasnya sudah jelas. Ya. Ya, manusia satu-satu jadi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ya, meskipun dengan hukum yang akhirnya seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ya. Nabi Adam meletakkan batu pertama, Rasulullah meletakkan batu terakhir. Ya, bagaimana dulu kenapa nggak ada hukum pernikahan zaman Nabi Adam? Ya, jawabannya cuma satu, karena belum ada manusia. Iya, Gitu. betul. Sampai akhirnya pada Rasulullah, aku adalah peletak batu yang terakhir. Tapi ngomong Nabi Adam disunatnya gimana? Ya kan ada kisah ini bisa percaya bisa enggak. Ada sebagian menyebutkan kisah Israiliyat. Ketika Nabi Adam diberikan anugerah banyak. Ya di surga itu kan nanti kita bicara tentang surga lah kapan-kapan lah. Meskipun ada juga orang ngomong orang yang ideologi terbuka, ideologi tertutup. Belum hidup di zaman itu kok udah tahu kayak zaman hidup di zaman itu. Belum tahu nyampe di akhirat kok udah bicara tentang surga. Tapi sini Quran yang ngomong. Ya bagaimana di surga pepohonan akarnya di atas buahnya menggantung di bawah, kemudian baru terdetik dalam hati mala ainun ra'at wala udun sami dan seterusnya. Ya, Nabi Adam baru pengen apa udah keluar makanan itu. Nah, ketika sampai akhir turun ke bumi, sebagian Nabi Adam di kota Dahnan, India, Sri Lanka, Siti Hawa di Jeddah, malaikat Jibril kontrol. Ya, mengajari Siti Hawa menyulam baju. Setelah siang jadi, kemudian diberikan kepada Nabi Adam tanpa Nabi Adam tahu kalau itu adalah baju sulaman Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam dia membawa sejumput pakai tanaman dari surga ditanam dan diajari bagaimana cara bercocok tanam oleh malaikat Jibril. Kemudian siang hari diajari bagaimana cara berburu. Berarti kesimpulannya binatang itu sudah ada. Iya. Gitu loh. Binatang sudah ada. Kapan tahunnya? Kapan? Loh kita cerita tentang Nabi Adam ini turunnya kapan kita nggak dikasih tahu dalam Al-Quran. Apalagi hewannya. Ya, Yang penting apalagi. ada berburunya. Ya. Berburu kan pasti ada hewannya. Jadi Tapi tadi sunat itu gimana? Nah, ketika di surga sudah banyak kenikmatan, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Adam, begitu cintanya aku kepadamu, kau adalah produk terbaik yang sudah aku agungkan di depan malaikat dan bangsa jin.
Ya, para iblis, itulah cintaku kepadamu. Semuanya kepenuhi di surga. Bahkan surga ini ada untukmu, silakan. Sekarang aku tanya kepadamu, apa tanda cintamu kepadaku? Nabi Adam bertanya, kau mau apa ya Allah? Sedangkan dari ujung rambut sampai ujung kakiku semua milikmu. Ya. Kemudian Allah ucap, kau berikan apa yang sekiranya kau tanda cinta yang kau tidak pergunakan. Kemudian Nabi Adam menawarkan, apakah kau mau tangan, kepalaku? Tidak. Buanglah sesuatu dari tubuh yang tidak bermanfaat. Dihitanlah Nabi Adam. Itu. Jadi itu dianggap ujung itu tidak bermanfaat ya? Ya, buat kita. Iya benar juga sih. Ya. Ada. Iya, sebelum Iya. Siti Hawa ada. Jadi disunat dulu baru nikah kan? Iya. Iya. Kenapa? Kok ngeliatnya gitu? Nanyanya begitu, jangan ngebayangin tadi yang dibuang lagi. Enggak, jadi luar biasa gitu ya. Makanya kenapa ketika orang mualaf mau nikah sunat dulu. Iya nggak? Iya. Iya. Ya Iyalah. karena nggak nikah pun setelah syahadat dia harus berkhitan. Oh iya. Gitu. Karena syarat untuk ibadah itu kan bersih pakaian, bersih badan, bersih juga tempatnya. Gitu. Umur berapapun dia. Masya Allah. Baik. Silakan Oke, Pak nggak RW. apa-apa. Nah ini pertanyaan Pak RW lagi nih. Demen saya nih. Ya. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Ya. Hmm. Nah, Ya. banyak Nah, riwayat saya jelasin dulu kan nggak Oke. kedengeran. Oke, ya benar. Jadi pertanyaan dari Pak RW adalah serta Zumiyah, Hmm. Allah menciptakan Bumi. bumi Nabi Adam ini dan menciptakan bumi. Apakah itu berbarengan gitu ya? Jadi Adam turun, buminya ada. Nah ini sebenarnya kapan sih? Ya. Ada nggak sih jeda waktunya? Kalau misalkan bumi ada tuh berapa lama dulu buminya? Ya. Atau betul-betul memang itu diciptakan bersamaan? Ya. Tadi dengan surga juga Tadi tadi? sebenarnya Dengan surga ya? ya ibrohnya kepada tadi menciptakan binatang ada nggak dalam Al-Quran? Bagaimana dengan yang dulu yang binatangnya yang disebutkan dalam Al-Quran kapan? Termasuk Nabi Adam disebut, termasuk hukum sholat, pelaksanaan sholat juga nggak disebutkan bagaimana teknis, hanya prinsipnya saja. Bagaimana ada penciptaan. Tetapi dalam kitab dalam alam malakut, kemudian ntar saya insya Allah kita share lah ya. Saya baca kitab dalam Qiyamah Kubro, Ya. bagaimana diciptakan di situ. Ketika Allah nih kebanggaannya ilmu yang banyak. Ya. Kemudian dari ilmu yang banyak tuh diambil sedikit ilmu. Nah sedikit ilmu itu dijadikan cahaya Nabi. Jadi pertama kali yang diciptakan adalah cahaya Rasulullah dulu. Cahaya Rasulullah diciptakan. Kemudian dari cahaya Nabi itu baru Allah ciptakan makhluk. Yang pertama adalah arsy. Makhluk terbesar. Kemudian yang kedua yang banyak disebutkan adalah pena, kolam. Ini sebuah filosofi bahwa hidup itu memang ada belajar gitu. Ya. Kemudian yang ketiga barulah Allah ciptakan ya ada surga, neraka. Kemudian Allah ciptakan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi di hari Sabtu selama 6 hari. Berarti kan mungkin setelah penciptaan surga dan neraka. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya jelas semua itu diadakan sampai akhirnya Allah adakan juga baru malaikat, jin, dan terakhir adalah manusia. Dan binatang-binatang itu mungkin bisa jadi setelah penciptaan malaikat atau penciptaan jin, yang jelas tidak disalahkan ketika sains itu berbicara bahwa ini binatang sudah 2 juta tahun. Iya. Sudah 10 juta tahun, ada yang sejuta, ada yang sampai lebih daripada itu 70 juta tahun. Enggak salah. Bisa jadi mereka diciptakan juga karena buminya sudah diciptakan lama. Sementara manusia itu baru diciptakan kurang lebih 10.000 tahunan yang lalu. Jadi manusia itu baru. Makanya ada menyebutkan manusia adalah makhluk baru yang modern. Bagaimana sebelumnya? Wallahu alam. Yang jelas manusia yang sebentuk-bentuknya seperti manusia, ya cuma manusia itu Adam alaihissalam. Gitu. Penciptanya apakah bumi duluan dengan langit atau surga neraka duluan? Wallahu alam bishawab. Yang jelas Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi selama kurang lebih 6 hari di hari Sabtu. Iya. Allah disebutkan Allah menciptakan pepohonan,
di hari Rabu, Allah menciptakan gunung-gunung bebatuan di hari Selasa. Ya, banyak yang menjelaskan seperti itu. Allah menciptakan kemudian sungai dan bumi di hari ini itu memang ada gitu loh. Sampai kita dianjurkan untuk mencari ilmu di hari apa. Makanya seperti malam Rabu itu malam untuk mencari ilmu Allah, karena Allah menciptakan ini sesuatu yang besar, yang makro. Dimakruhkan untuk mengumpuli istri di malam Rabu. Coba ulang lagi. Nanti bab lain lah. Ngeliat wajahnya, hah? Coba ulangi. Coba diperjelas. Babnya beda lantar. Oke, ini Oke, ini belum saya ada ingin tanya menyapa jawab. nih. Dia Belum ada apa namanya? Angkat tangan loh. Kimo, dari ini rame-rame lagi nonton nih. Dari Ketua Yadi dari Jajaka. Mana tadi hilang barusan? Oh, ini. Oh itu. Assalamualaikum. Salam. Wah, abang kita nih luar biasa. Nih jawara. Jawara ini ya. ya. Oke, Kimo, siapa lagi yang mau disapa ini? Ya. Ketua. Siapa aja itu? Ketua. Siapa lagi nih? Ya pokoknya banyak lah ya. Alhamdulillah. Kecil sih ya. Jadi kalau yang mau yang telat mendengarkan nanti Kang Ramdan ini bisa di-share linknya nggak Sisa TV-nya di sini. Ya, tolong di-share aja yang kemarin biar nanti semuanya bisa update. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jamaah Zoom-nya ingin melihat ya kembali, ini bisa langsung diketik aja Sisa TV. Iya, SYA spasi TV. Nah, itu insya Allah sudah akan keluar di link YouTube-nya. Ya memang belum banyak ya viewernya karena memang jarang juga orang mau nonton sampai 2 jam, 1 jam ya. Nggak apa-apa. Yang nonton Sisa TV, YouTube channelnya itu memang orang-orang yang istimewa aja lah. Iya. Yang kuotanya mau rela banyak habisnya ya. Ya ini seperti biasa ini ya. Karena ini waktu sebentar lagi selesai, kita akan tutup. Ada yang nanya? Mana? Ngasih tangan. Siapa itu? Oh, Bunda Pit, silakan. Bunda Pit di silakan, Florida. Dari Silakan Florida. Bunda. Saya usahakan seringkas mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin komen sedikit mengenai khitanan tadi. Menurut informasi kesehatan juga banyak faedahnya bagi laki-laki supaya tidak mudah infeksi. Juga ada keuntungannya buat kaum wanita, spouse-nya ya, istri. Itu cari sendiri informasinya. Dan juga satu lagi komen saya mengenai ketinggalan orang-orang yang animisme di pedalaman-pedalaman. Mungkin juga karena mereka terisolasi, jadi tidak tahu perkembangan agama. Tetapi seperti di Mentawai misalnya, mulanya itu banyak orang-orang Kristen malah datang dari Eropa dan Amerika ke Mentawai. Halo, sinyal ya? Ya, sinyal Bunda. Kaum Muslim Ustadz sudah masuk. Mereka mulanya pohon kayu, tapi sudah banyak yang Islam, kaum yang terisolir di negara kita atau di negara di seluruh dunia. Itu aja, mungkin ada tambahan bagi jemaah yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bunda Pit. Atas tambahan yang telah disampaikan tentang khitan tentang khitan dan juga tentang orang-orang yang hidupnya tertinggal di terisolir daerah-daerah terpencil gitu. Walaupun sekarang merubah kepercayaan dan merubah kebiasaan paling susah. Ya. Dengan sabar ya. Betul. Dan itulah salah satu kehebatan dari dakwah dari para wali ya, Wundo ya. Dari wali itu jadi gini, Islam masuk ke Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 ya kan, pada waktu itu bermulai dari Aceh. Nah, tapi perkembangannya masih stagnan. Nah, begitu di abad ke-13 ya, dengan mengikuti pola yang kemudian disampaikan oleh para wali, itu di dataran Jawa berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena apa? Karena ternyata itu dia tadi strategi dakwah, metode dakwah yang kemudian dibuat ya. Sama lah kayak misalkan awalnya kita tahu Ustadz di Irian itu Ustadz Farhan. Farhan ya.
Beliau tidak mengajarkan agama dulu, tapi beliau mengajarkan mandi. Jadi beliau banyak bawa sabun, bawa hal itu, Ya, gitu kan? Nah, kedekatan. seperti itu. Iya. Dari ketertarikan itu baru beliau mau kemudian orang-orang itu kepala sukunya baru akhirnya terbuka. Dan jangan aneh ketika misalkan ada suatu saat orang masih beranggapan gitu memberikan babi untuk kurban gitu. Kenapa? Karena pemahamannya kan masih sangat terbatas gitu ya. Nah, artinya Iya. justru inilah yang diharapkan bahwa dari para juru dakwah ini harus yang disebut memiliki kearifan lokal itu seperti itu. Iya. Gak main beletak haram segala macam. Ya itu kan Iya, kembali iya. pada metode dan kaifiah ya. Sering kita sebutkan bahwa Iya. kebanggaan manusia dan Allah itu ilmu. Kebanggaan di atas ilmu adalah orang yang memahami dan memanggul ilmu, para ulama. Tapi kedua itu masih kalah oleh yang ketiga, metode, cara gitu loh. Dan itu sesuai dengan kemarin kita obrolin, khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan itu tergantung kepada kepiawaian serta kekuatan daripada perjuangan seorang alim yang ingin menumpahkan dan menyampaikan ilmunya kepada umat yang dihadapi dari sebuah tempat. Kalau tadi disampaikan tentang bagaimana orang yang terisolir, bisa jadi mereka juga mendapatkan. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan Bunda bahwa kenapa mereka sampai dalam zaman yang sudah cross line seperti ini, teknologi sudah maju masih ada yang. Karena mereka diikat oleh budaya tadi, kepercayaan kepada benda, kemudian ada wanti-wanti dari kepala sukunya, tidak boleh keluar dari tempat ini, tidak boleh ini segala macam. Siapa yang ini? Baik itu hukuman dari ketua atau kepala suku atau bisa jadi juga mereka ditakuti oleh sanksi kutukan segala macam dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau dalam bahasanya sebenarnya bahasa sederhananya adalah status quo ya. Ya. Tidak mudah untuk merombak status quo karena di situ ada berbagai kepentingan. Nah, kepentingan inilah termasuk juga bicara adat itu adalah kepentingan adat sebenarnya Kak Bunda. Nah, jadi makanya kemudian kenapa kemudian Islam itu memberikan jalan yang luar biasa ya bagi orang yang tetap ingin memimpin, silakan ada jadi pemimpin. Dan ketika Rasulullah masuk ke Mekah, tetap Rasulullah itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada Abu Sufyan. Ya nggak, tidak dihukum Abu Sufyan kemudian direndahkan, jatuhkan jabatannya. Itu pun jadi ibroh buat buat kaum-kaum yang lain. Hadza yaumul marhamah. Ketika sahabat nanti sampai sana kita akan buat Mekah, kata Rasulullah. Hadza yaumul gitu kan? Iya, yaumul, ini hari kasih sayang. Jadi emang kita memberikan kesempatan kepada mereka. Berarti peristiwa Fatu Mekah itu adalah peristiwa kasih sayang dong harusnya. Iya, yaumul marhamah, hari kasih sayang. Mari kita rayakan kasih sayang pada saat Fatu Mekah. Kapan tuh? Udah lama corona ya? Kita punya sendiri sebenarnya ya. Kenapa harus Valentine? Oke, baik, ini waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan sebuah senandung lagi. Iya. Kan mau launching katanya. Oh iya, Bunda Pit, terima kasih selalu eksis setia bersama Zoom Syah TV, selalu sehat, salam sukses insyaallah. Juga buat Bunda yang lain yang nggak disebutkan satu persatu. Ya selalu kita bersama, intinya paham nggak paham, apapun dengan segala kekurangan kita, puas atau tidak dengan apa yang kita sampaikan, kita caranya gimana menggaungkan, minimal suara speaker kita terdengar oleh anak-anak kita di rumah, terus syiar. Yang diwajibkan adalah terus mencobanya, bukan berhasilnya. Mudah-mudahan nih semua dalam tatapan Allah. Wafan ya Karim, kita sama-sama berdoa. Doa yang singkat, mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita. Wa'fu anna ya Karim. Wa'fu anna ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Kau berikan kami kekuatan iman, Islam, kekuatan ilmu. Kau berikan kami keluarga yang mencintai, dicintai kami. Kau berikan anak-anak sebagai penyejuk mutiara hati. Kau berikan kami aktivitas, perniagaan, pangkat, jabatan. Kau berikan kami tempat tinggal, kendaraan. Kau berikan kami orang tua, mertua, saudara, tetangga, sahabat. Terima kasih. Kami memohon hidayah-Mu ya Allah.
agar rasa terima kasih dan syukur kami membuahkan ketaatan buat kami kepadamu. Jangan kau hentikan petunjuk hidayah ilahi kami Allah. Jangan lagi kau robek hati yang sudah dipenuhi hidayah dengan kembali berdosa. Kami letih, lelah dan capek ya Allah. Setiap kami berdosa, kau uji kami lagi. Kau turunkan musibah lagi. Habis tak berdaya. Kami ini lemah. Kami ini tak kuasa ya Allah. Makhluk yang tak punya apa-apa dan tak memiliki apa-apa ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Peluk kami dengan ampunan maghfirah, dengan inayah pertolongan, dengan hidayah petunjuk-Mu. Dan sesekali ya Allah, jangan kau tinggalkan kami. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami semua yang hadir saat ini, peserta Zumiyah yang jauh dan yang dekat, jangan kau berikan kami kesempatan untuk kembali terpuruk dalam limangan maksiat dan dosa. Kami yang sudah berada umat di akhir zaman, jauh dari manusia pertamamu Nabi Adam alaihissalam. Islam dimulai dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh. Suatu saat nanti, bahkan sudah dekat kami merasa berada di zaman-zaman itu. Teknologi yang canggih, gampangnya manusia bertukar tempat, berpindah suasana, gampang bertemu muka, berbaur dengan manusia di luar sana, memudahkan kami untuk kurang dan naiknya iman Islam kami. Oleh karena itu ya Allah, bimbing kami ya Allah, genggam kami dengan irsyad dan taufik-Mu. Dekatkan kami terus dengan Islam, kokoh kami dengan iman, mempercayai apa yang sudah Kau tetapkan, mengikuti ajaran Nabi dalam kumpulan orang-orang soleh, tentunya dengan petunjuk dan bimbingan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, lihat dan tatap kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian, perhatikan wajah pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat, sahabat, kerabat, tetangga, dan semua yang kita sayangi. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat salam kami untuk beliau. Ingin rasanya terus dekat dengan menyebut keindahan beliau, dan ingin rasanya terus berbaris di belakang bendera beliau. Kumpul dengan kasih sayang syafaat di dunia sampai di alam mahsyar, bahkan sampai kumpul bersama Rasulullah dalam surga dan ridha-Mu. Kami yakin tanpa diabsen disebut doa ini Kau dengar ya Allah. Inilah butuhnya kami kepadamu, kalaupun kami sebutkan ya Allah, tanpa mengurangi keinginan kami itu terus berkah dunia dan akhirat. Jeritan hati kami sautud domir, ingin menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Tentunya Engkau menerapkan proses kami untuk menjadi orang soleh dan baik itu ya Allah. Ya Rabb, panjang umur kami dalam taat, wafat kami wafat yang baik, ditutup dengan sesuatu yang baik, meninggalkan yang baik. Jangan Kau buat kami pergi kecuali setelah membuat anak-anak kami betul-betul cinta kepada Engkau dan Nabi-Mu. Karena sesungguhnya mereka lah yang bisa menarik kami dalam surga, atau sebaliknya menyeret kami dalam jurang neraka. Saat ini masih banyak ulama, saat ini masih banyak majelis. Bagaimana dengan anak-anak kami 20, 30 tahun, 40 tahun mendatang, ketika teknologi sudah mulai canggih, sudah mulai hebat? Bagaimana dengan imannya? Bagaimana dengan akidah dan tauhidnya? Ya Rabb, terima kasih atas semua kebaikan ini. Dengan segala ujian yang terus kami mencari ilmunya, tak ada sabar yang terbatas,
ilmu kami yang masih berbatas. Wafat kami ya Rabb, wafat husnul khotimah. Istiqomahkan jamaah Zumiyah, Zum Shisha TV selamanya ya Allah, selama kami mampu. La haula wa la quwata illa billah. Semuanya kekuatan darimu, untukmu, bersamamu, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita berjumpa kembali minggu depan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan usia yang memberikan berkah. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.